warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Alfiatur Rahmah dengan NIM 721141914. Di sini saya akan menjelaskan proyek 1 yaitu keahlian teknologi sehari-hari. Nah, yang pertama sistem operasi. Nah, sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti program-program pengolah kata dan peramban web. Nah, macam-macam sistem operasi itu yang pertama ada Windows. Nah, Windows ini sudah ada sejak 1981, namun baru dirilis pada tahun 1985. Yang kedua ada Unix. Ya, Unix ini adalah sistem operasi yang bersifat open resource atau bebas diduplikasi, digunakan dan diperbaiki oleh siapa saja dan diberikan secara gratis. Yang kedua, yang selanjutnya yang terakhir adalah macOS. Nah, aplikasi ini dibuat oleh Apple Computer. Aplikasi ini hampir sama dengan Unix, yaitu bebas diduplikasi, digunakan dan diperbaiki oleh siapa saja. Namun perbedaannya, aplikasi ini tidak diberikan secara cuma-cuma. Aplikasi ini adalah hak milik dari Apple Computer. Nah, untuk menemukan sistem operasi dan versinya, kita bisa langsung saja mengeklik Start pada komputer, lalu klik Control Panel, dan klik Sistem. Nah, ini di Windows 10 contohnya, kita akan bisa melihat Windows edisi atau Windows edisi Windows yang sedang kita gunakan. Ini Windows 10 Pro contohnya. Next, pembaruan Windows. Tujuan pembaruan Windows adalah untuk menyempurnakan program dari sistem operasi untuk menghindari blue screen, crash program, kompatibilitas akses dengan pihak Microsoft atau program lain, security atau keamanan yang sebelumnya terdapat bug atau celah yang dapat menjadikan dengan mudah komputer disusupi oleh virus, dan juga trojan ataupun malware yang terselip dengan tidak disengaja saat Anda berselancar di internet. Nah, peranti lunak aplikasi itu ada Microsoft Office. Nah, Microsoft Office itu terdiri dari Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, dan juga Microsoft PowerPoint. Nah, ini identifikasi dan melacak perubahan. Nah, ini contoh yang saya berikan ini pada Microsoft Word. Nah, untuk memantau perubahan pada suatu dokumen Word ketika digunakan 2 orang atau lebih, ketika ada 2 orang atau lebih mengerjakan dokumen yang sama, itu dapat dilakukan dengan cara mengeklik review, lalu klik track change. Yang selanjutnya untuk menentukan versi Word itu kita gunakan klik file, lalu klik help. Nanti akan muncul versi Word yang sedang kita gunakan saat ini. Nah, untuk pembaharuan itu hampir sama dengan untuk menentukan versi Word, klik file, lalu klik help, lalu kita klik update. Nah, selanjutnya untuk perlindungan kata sandi itu dilakukan untuk melindungi lembar Excel, dokumen Word, dan presentasi PowerPoint ketika sedang disertakan di email untuk menghindari jatuhnya ke tangan orang yang salah atau dicuri oleh hacker. Nah, yang kedua untuk melindungi lembar kerja Excel, dokumen Word, dan presentasi PowerPoint dari modifikasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak diberikan otoritas oleh pemilik dokumen dan lembar kerja tersebut. Nah, caranya itu klik menu file, lalu klik info, lalu klik protect dokumen, lalu pilih encrypt with password, lalu masukkan kata sandi kata sandinya itu bebas sesuai yang Anda inginkan, lalu klik ulang kata sandi untuk konfirmasi, lalu yang terakhir pilih OK. Nah, otomatis file Anda, lembar kerja Excel, dokumen Word, dan presentasi PowerPoint itu akan terlindungi oleh kata sandi. Nah, selanjutnya ada virus dan spyware. Nah, spyware itu tidak bersifat berbahaya karena tidak dikirimkan ke komputer untuk menghentikan kerjanya, atau untuk mencuri informasi sensitif. Namun, bisa memperlambat kinerja komputer atau aplikasi spyware pada komputer yang terlalu banyak. Nah, selanjutnya virus. Nah, virus ini bersifat berbahaya karena dikirimkan ke komputer untuk menghentikan kerjanya dan untuk mencuri informasi sensitif. Jadi, virus itu kebalikan dari spyware. Nah, ancaman dan hoax. Nah, organisasi-organisasi ternama berusaha keras untuk menjaga agar virus tidak tersebar ke web mereka. Jadi, pengguna itu tidak akan menerima link atau email dari organisasi yang ternama yang berisikan untuk memperbarui operasi ataupun menanyakan informasi akun atau kata sandi pengguna.
Nah, jika hal ini terjadi, maka tentunya hal ini adalah hoax atau ini adalah virus dan bukan dari organisasi ternama tersebut. Nah, untuk menghindari hal ini, kita sebagai pengguna ketika hendak mencari membuka web itu, pastikan web itu aman dan terpercaya. Jangan sembarangan membuka web, dan jika ingin mengunduh sesuatu atau mendownload aplikasi atau apapun, itu pastikan pada web yang aslinya, jangan pada web yang bukan aslinya, karena tentu saja akan berpeluang untuk virus untuk masuk ke komputer Anda. Nah, selanjutnya ada proteksi. Proteksi itu ada dua, proteksi komersial dan proteksi gratis. Nah, proteksi komersial itu pengguna harus membayar biaya tahunan dan pembaharuan dalam jangka waktu tertentu. Nah, biasanya jangka waktunya itu sesuai di awal pembelian. Misalnya kita membeli proteksi ini 6 bulan dengan harga sekian. Nah, contohnya ada www.norton.com atau www.mkv.com. Itu adalah contoh dari proteksi komersial. Nah, proteksi gratis itu kebalikan dari proteksi komersial. Jadi pengguna itu tidak perlu membayar biaya tahunan ataupun biaya pembaruan. Nah, contohnya itu yang paling fenomenal itu adalah www.lavasoft.com. Nah, email, yang selanjutnya ada email. Nah, email implikasi di tempat kerja. Email itu melewati banyak server di perjalanannya, dari pengirim ke penerima, dan sebagian besar server ini dibuat cadangannya berulang kali sehingga menyimpan catatan komunikasi email yang panjang. Nah, ketika pengguna menghapus sebuah email, email ini akan dipindahkan ke dalam kode file terhapus atau deleted di dalam aplikasi email. Tetapi pengguna juga harus menghapus email dari folder file deleted untuk mengeluarkannya dari komputer Anda. Jadi ketika menghapus itu tidak langsung terhapus dari komputer, tetapi masuk ke dalam file terhapus. Nah, etiket email di tempat kerja. Kepentingan dalam berkomunikasi secara sopan dan jelas itu menggunakan email, karena pesan-pesan email itu dapat bertahan dalam waktu yang lama dan dikirimkan kepada orang lain. Nah, pengertian email itu adalah pernyataan tertulis yang dapat bertahan dalam waktu lama dan dapat dikirimkan ke banyak orang yang tidak ingin mengetahui pendapat. Nah, akun email pribadi. Nah, email pribadi sebaiknya dikirimkan melalui komputer yang Anda beli menggunakan perangkat lunak yang Anda beli dan jaringan komunikasi yang Anda bayar. Kebanyakan organisasi memberikan kesempatan untuk menggunakan sumber daya komputer untuk kepentingan pribadi. Contohnya, kesempatan untuk menggunakan telepon kantor untuk beberapa kepentingan pribadi. Selanjutnya, lanjut ke proyek 2, yaitu proyek web atau HTML menggunakan Microsoft Front Page. Nah, yang pertama kita akan membuat dokumen front page. Nah, dokumen yang akan kita buat sudah dicontohkan di dalam buku Sistem Informasi di halaman 375. Nah, teman-teman untuk membuatnya bisa langsung melihat di buku Sistem Informasi Manajemen dari Raymond McLeod edisi 10, halaman 375. Nah, yang pertama untuk membukanya kita pilih tombol Start, lalu klik All Program, lalu kita klik 2 kali pada Microsoft Front Page. Nah, ini digunakan untuk membuka aplikasi Front Page. Nah, tampilan utamanya itu adalah seperti ini. Nah, jangan lupa ganti judul proyek ini dan dengan cara mengklik Save As. Nah, Save As ini berguna untuk menyimpan file. Nanti kita juga menentukan tempat di mana file ini akan disimpan. Seperti kita menyimpan data seperti biasanya. Jadi tidak perlu saya jelaskan. Nah, ini yang perlu diingat, font yang diketik menggunakan font Times New Roman dengan ukuran karakter yang diketik adalah 12 poin. Nah, langsung saja ini untuk judulnya kita klik Universitas Pisa dengan font 18 poin, dan juga kita ke klik format paragraf, lalu klik center. Ini format, lalu paragraf, lalu center. Ini biar paragrafnya tertata. Nah, selanjutnya klik untuk menulis selanjutnya. Untuk menulis location, kita ketik location, lalu ketik format, lalu paragraph and alignment itu agar
paragraf itu terjajar ke kiri. Nah, selanjutnya klik enter, lalu buat menu bullets itu menggunakan lalu kemudian ketik sesuai yang diinstruksi, yaitu commuter parking, lalu recreation center, lalu North Main Street. Nah, untuk membuat bulletin seperti ini, tentunya ini hampir sama dengan yang di Microsoft Word. Ini hampir mirip nih di sini. Nah, selanjutnya di perintah ada tabel yang harus kita buat. Nah, untuk memasukkan tabel kita perlu menu tabel, lalu insert tabel. Nah, kemudian isi kolom, row for, dan columns for 4. Lalu klik OK. Itu agar susunan tabelnya tertata. Ukuran tabelnya juga tersusun rapi gitu. Nah, tampilan tabel pada layar monitor itu akan seperti ini. Lalu isilah tabel sesuai dengan perintah yang ada. Kita ketik topping, pepperoni, sausage, vegetarian. Kita list harganya yang small, medium, dan juga large. Lalu kita ketikkan harganya juga. Nah, selanjutnya di sini ada gambar yang harus kita masukkan. Nah, cara memasukkan gambar itu dengan pilih menu insert, lalu picture, lalu pilih clip art, lalu pilih gambar yang Anda punya. Nah, gambarnya itu disesuaikan dengan apa yang akan kita buat. Jadi kalau bisa, berarti gambarnya itu harus disesuaikan, misalnya gambar koki sedang menyiapkan pizza, atau gambar pizza atau apa. Tapi di sini gambarnya adalah seorang koki. Nah, ini seperti ini, bebas ya gambarnya. Tampilannya akan seperti ini. Lalu selanjutnya ketik enter, kemudian ketik seperti yang dicontohkan, why order from us, lalu ketik juga it's best pizza you ever tasted, our price are great and 3 fast delivery. Nah, itu ketik seperti itu. Nah, untuk numbering itu sama bullet seperti ini, lalu dipilih yang number 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu ada seperti hampir mirip seperti Word. Nah, selanjutnya ketik untuk memasukkan hyperlink itu kita klik enter, jangan lupa di enter, lalu menu insert, lalu klik hyperlink. Nah, pilih, menu hyperlink itu akan muncul seperti ini, kolom seperti ini. Nah, pilih email address, kemudian isi teks display dengan kontak us, kontak us. Nah, itu email address-nya diisi dengan email kita. Nah, kalau dicontoh itu emailnya terserah, ini bisa menggunakan email siapa saja. Lalu subjeknya dengan Universitas Pizza. Lalu klik OK. Nah, jadi akan muncul. Nah, jadi setelah itu akan muncul bendera warna biru di depan pada kata, di depan huruf U pada kata Universitas Pizza ini. Yang dimaksud bendera biru itu adalah seperti ini. Nah, selanjutnya untuk hyperlink selanjutnya itu pilih menu insert. Kita sama seperti tadi, insert hyperlink, lalu akan muncul seperti itu. Kemudian pilih yang place this document. Nah, isi teks to display dengan link to my school. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya untuk hyperlink selanjutnya itu pilih menu insert, itu hyperlink, kemudian pilih exciting file or web page, kemudian isi teks to display dengan link to my school juga. Terus klik OK. Nah, setelah itu untuk selanjutnya pilih menu insert. Itu masih lanjutan dari hyperlink ya. Jadi klik insert, lalu klik hyperlink, kemudian pilih place in document. Nah, itu isi teks display dengan go to top of page, lalu pilih beginning, lalu klik OK. Jadi tahapannya adalah sesuai dengan yang di screenshot dari komputer ini.
Nah, tulisan berwarna biru pada layar monitor. Nah, ketika sudah diklik seperti ini, ketika kita membuat hyperlinknya sudah selesai, nah itu tulisan di dalam pekerjaan proyek HTML yang kita buat itu akan berwarna biru. Jadi seperti yang tadi kan ditulis di displaynya contact us, the link to my school, ada go to top of page. Jadi ini akan menghubungkan dengan misalnya kontak us, berarti ntar yang muncul nanti yang akan muncul itu adalah email dari perusahaan tersebut, email atau nomor telepon atau kontak personnya nanti ke siapa gitu. Jadi ada informasi tentang kita harus menghubungi ke siapa gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu kita untuk melihat halaman yang telah selesai, kita langsung bisa klik preview untuk melihat halaman yang selesai. Nah, halaman yang sudah selesai itu contohnya di buku halaman 375 di bukunya Sistem Informasi Manajemen, kurang lebih seperti ini. Nah, kelihatan. Nah, membahas tentang ini front page itu ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya itu lebih cepat, yang kedua menghemat biaya pekerjaan karyawan, dan yang ketiga dalam hal membuat halaman web itu lebih mudah menggunakan front page. Jadi ini tuh untuk membuat halaman web. Jadi front page itu sangat membantu lah karena lebih cepat dan juga biayanya lebih murah. Untuk kekurangannya itu adalah kode HTML atau kode yang diproses oleh browser internet itu tidak efisien. Jadi penggunaannya itu sulit. Jadi kalau yang mudah itu kemudahannya itu saat menggunakan front page-nya, tapi saat dia sudah untuk kode HTML-nya itu yang dihasilkan itu tidak efisien dan penggunaannya sulit. Nah, komputer dan perangkat lunak harus di-download untuk mencari aplikasinya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.